Kali ini kita membahas jenis usaha perdagangan, yaitu usaha memperdagangkan produk barang. Contoh perdagangan ekspor-impor, distributor, toko, hingga warung. Pada video ini kita akan membahas toko sembako dengan siklus usahanya, sehingga kita dapat menyusun laporan laba rugi. Berikutnya, mari kita bahas proses akuntansi dengan contoh sebuah toko sembako. Jadi, transaksi yang dilakukan dibukukan pada buku kas harian, yang kemudian diperiksa apakah cocok atau wajar. Bila tidak wajar, maka akan direvisi kembali. Dan bila sudah cocok, maka angka-angkanya dimasukkan ke dalam neraca dan laporan laba rugi. Serta laporan laba rugi juga mempengaruhi isi neraca. Pada siklus usaha, dimulai dari modal sebesar 100 juta dimasukkan ke dalam kas awal, sehingga jenis transaksinya adalah kas awal masuk 100 juta, sehingga saldonya adalah 100 juta. Kemudian pemilik warung melakukan investasi berupa renovasi ruang warung sebesar 10 juta dan membeli perabot berupa lemari, rak, dan sebagainya sebesar 20 juta rupiah. Jadi pada siklus usaha dan buku kas harian, kita melihat bahwa tanggal 1 Januari 2023 terjadi transaksi renovasi ruang warung sebesar 10 juta, beli perabot warung sebesar 20 juta, sehingga sisa Jadi isi buku kas harian ini adalah sebagai berikut. Tahap berikutnya adalah pembelian barang dagangan, yaitu toko sembako membayar kepada toko grosir untuk melakukan pengiriman barang-barang dagangan yang dipesan. Dalam diagram siklus usaha dapat digambarkan sebagai berikut. Transaksi pembelian barang dagangan dicatat dalam buku pembelian yang berupa tabel seperti di bawah ini, yaitu terdiri dari kode barang,
nama barang, harga beli dalam rupiah, jumlah awal, dan jumlah pembelian dalam rupiah yang terdiri dari harga beli dikali jumlah awal. Jadi pada buku kas harian tercatat pada tanggal 7 Januari 2023 beli barang dagangan senilai 58 juta sehingga saldo kasnya adalah 12 juta. Tahap selanjutnya adalah penjualan barang dagangan yang dilakukan setiap hari dalam 1 bulan, yaitu di mana toko sembako melakukan penyerahan barang dan pembeli melakukan pembayaran secara lunas. Secara diagram siklus usaha dapat digambarkan sebagai berikut. Semua penjualan dicatat dalam buku penjualan yang berupa tabel, yaitu kode barang, nama barang, harga jual, jumlah terjual, dan hasil penjualan dalam rupiah yang merupakan harga jual dikalikan jumlah barang terjual. Nilai hasil penjualan ini akan dicatat pada kolom penjualan pada laporan laba rugi. Di buku kas harian pada akhir bulan tanggal 31 Januari 2023 dicatat biaya operasional sebesar 3,5 juta rupiah sehingga sisa kas adalah 8,5 juta rupiah. Dan juga pada tanggal 31 Januari 2023 dilakukan rekap penjualan lunas sebesar 65 juta rupiah sehingga kas bertambah menjadi 73.500.000. Semua barang dagangan dan transaksinya tercatat dalam buku inventory, yaitu berupa tabel yang terdiri dari kode barang, nama barang, harga beli dalam rupiah, jumlah awal, dan barang yang terjual, dan sisa stok, yaitu jumlah barang awal dikurangi jumlah barang terjual, dan sisa stok yang merupakan harga beli dikali jumlah barang sisa stok, serta hasil nilai sisa stok ini akan dicatat pada kolom inventory pada neraca. Kita juga harus membuat konsolidasi buku pembelian, penjualan, inventory, dan laba sebagaimana tabel berikut ini, yaitu kode barang, nama barang,
harga beli dalam rupiah, harga jual dalam rupiah, jumlah awal, barang terjual, sisa stok dalam rupiah, hasil penjualan, dan laba kotor. Kemudian nilai sisa stok ini akan dicatat pada kolom inventory pada neraca. Sedangkan nilai hasil penjualan ini akan dicatat pada kolom penjualan pada laba rugi. Dan nilai laba kotor ini juga akan dicatat pada kolom laba kotor pada laporan laba rugi. Sekarang banyak dijual aplikasi pencatatan ini untuk mesin kasir, komputer, ataupun handphone. Tahap selanjutnya adalah penyusunan laporan laba rugi dari buku kas harian, dimulai dari penjualan, kemudian harga pokok penjualan didapatkan dari buku penjualan, yaitu harga beli kali jumlah barang terjual. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba kotor. Kemudian dikurangi biaya operasional sama dengan laba operasional. Dan ditambahkan pendapatan lain dan dikurangi biaya bunga, maka kita mendapatkan laba prapajak. Setelah dikurangi pajak, kita mendapatkan laba bersih. Nah, inilah hasil kita menyusun laporan neraca dan laporan laba rugi.